Hai Scorpio, selamat datang di bacaan kamu. Ini adalah bacaan yang timeless, tidak ada batasan waktunya. Kapanpun ini muncul di beranda kamu, mungkin ada pesan untukmu. Tapi karena ini adalah bacaan umum, artinya tidak akan mungkin cocok untuk semua Scorpio ya. Ambil saja yang bermanfaat dan tinggalkan yang tidak. Oke, untuk Scorpio. Ada apa dengan Scorpio? Oke, ada Three of Wands. Three of Wands biasanya muncul jika kamu berada dalam fase persiapan dan kamu sedang mempersiapkan sesuatu, mungkin sedang menyusun rencana. Mungkin kamu saat ini berada dalam kondisi bersiap-siap ya. Kamu menunggu waktu yang tepat mungkin untuk menjalankan suatu rencana ya, bisa pekerjaan baru, bisa bisnis baru. Oke. The Hermit ya. Ya, ini bukan saat untuk bergerak. Belum saat untuk bergerak ya. Ini baru saat untuk banyak menganalisa dan membuat perencanaan dan mengukur mana yang baik, mana yang tidak baik gitu ya. Jadi saat ini kamu diperlukan proses berpikir yang tajam ya. Diperlukan ketajaman pikiran, dan mungkin saat-saat ini kamu juga berada dalam fase perenungan, banyak merenung, banyak mereview kejadian-kejadian dalam hidupmu untuk evaluasi ya, banyak mengevaluasi apapun yang terjadi supaya nanti langkah kedepannya menjadi lebih baik ya. Nine of Wands. Oke. Ya. Saat ini kamu memang berada dalam fase bersiap-siap ya, bersiap-siap untuk langkah selanjutnya, sehingga itu membuat kamu sedikit waspada ya. Kamu mungkin akan waspada pada orang-orang di sekeliling atau para mitra atau orang-orang yang berhubungan dengan kamu. Kamu sangat berhati-hati dan menimbang-nimbang ini mana orang yang perlu, mana yang bisa untuk bekerja dengan kamu dan mana yang tidak gitu ya. Dan akan ada beberapa hal yang terungkap gitu, yang sebelumnya dia menjadi rahasia, nanti dia akan terungkap ke permukaan, dan ini meluputkan kamu dari bahaya atau dari kesialan gitu ya. Protect from liars, benar. Jadi kemungkinan ya kamu benar-benar nggak gerak ini ya, untuk sementara kamu harus diminta untuk diam sejenak karena ini ada the Hangman. Jadi kelihatannya memang saat ini kamu adalah masa untuk mereview dan mempertimbangkan langkah dan strategi yang paling pas untuk rencana kamu gitu ya. Dan ada orang-orang yang memang kelihatannya ini sebelumnya ini mengincar posisimu atau ingin mengambil apa yang menjadi hakmu, dan kamu sudah waspada di situ. Kamu merasa harus melindungi diri, melindungi semua asetmu, dan karena itu kamu memilih untuk diam, memilih untuk mengamati dulu, mengobservasi dan menimbang-nimbang, melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang ya. Dan gangguan ini tidak hanya berasal dari apa yang terlihat, tapi beberapa di antara kalian kelihatannya mendapat gangguan dari yang tidak terlihat juga gitu. Jadi karena itu perlu sekali proteksi atau perlindungan ya. Terus
berserah atau hubungkan diri dengan Tuhan, ya, terkoneksi dengan Tuhan, sangat-sangat penting untuk saat ini. Oke. Forgiveness, ya, pengampunan, memaafkan, ya, ya. Kalau ada proses misalnya di sini terjadi pengkhianatan, oke. Terjadi pengkhianatan. Pengkhianatan itu bukan hanya dalam hal asmara ya, tapi mungkin juga dalam pekerjaan, bisnis, persahabatan, ya. Jadi kelihatannya orang yang selama ini terlihat menjadi teman, terlihat menjadi sahabat, terlihat orang baik gitu ya, ternyata mereka bermuka dua, bermuka tiga, bermuka empat. Mereka punya maksud yang tersembunyi, dan entah bagaimana Tuhan meluputkan kamu dari orang-orang seperti ini. Mereka nanti akan memperlihatkan muka atau wajahnya sesungguhnya. Dari yang sebelumnya memakai topeng, kemudian akan terbuka gitu ya. Akan terbuka. Nah, mungkin kamu marah ya. Tentu saja, siapa yang tidak marah dan kesal ya kalau kita dikhianati atau ada orang yang berbuat jahat ke kita. Tetapi untuk kedamaian hatimu sendiri ya, kamu perlu belajar memaafkan. Tidak harus untuk buru-buru memaafkan. Kamu mungkin perlu waktu untuk memproses rasa sakitnya, tetapi pada akhirnya toh kamu harus melepaskan dan mengikhlaskan yang harus pergi dan memaafkan. Ini untuk kamu sendiri ya, bukan untuk mereka, walaupun ya mereka yang salah gitu, tapi ini untuk kamu. Memaafkan itu untuk kita sendiri ya, untuk kesembuhan jiwa kita. Tuh ada the sun ya, ada kesuksesan, ada perlindungan dari semua kejahatan, bahkan ini disebut rabies. Artinya mungkin perlindungan dari penyakit ya, perlindungan dari makhluk-makhluk jahat. Tadi aku bilang kelihatannya yang menyerang kamu itu bukan hanya yang terlihat, tapi ada yang tidak terlihat juga. Jadi di sini ada protection, tapi tetap hubungkan diri, tetap terkoneksi dengan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Jadi jangan kamu tidak perlu membalikkan dengan energi yang negatif pula, atau membalikkan dengan kejahatan. Jangan sampai ya. Justru sebaliknya, tadi yang diberikan adalah memaafkan dan ya pokoknya jangan dibalas gitu ya, karena kalau membalas ya nggak akan ada hasilnya, nggak akan ada selesainya, justru kita akan semakin sakit. Tuhan yang nanti akan menyelesaikan. Sukses. The Sun ya, High Priestess. Oke. Ini ada sukses, dan di sini juga restoration. Artinya kehidupan kamu itu memang dipugar di sini. Dipugar, diperbaiki dengan direnovasi ya. Dengan tadi orang-orang yang di cut off ya, diputuskan dari hidupmu orang-orang yang tadi yang jahat ke kamu, yang menyerang kamu, yang tidak tulus, yang fake gitu ya. Tapi itu nanti akan membuat langkah kamu ke depannya menjadi lebih sukses ya, menjadi lebih ringan, menjadi lebih sukses. Kamu akan lebih fokus hanya pada langkah yang positif saja gitu. Oke. Mari kita lihat kartu oracle. Ya, your vibration is rising. Jadi vibrasi energi kamu itu memang meningkat, benar. Jadi kadang-kadang ketika kita itu semakin meningkat vibrasi energinya, kita semakin positif ya, justru ada aja orang yang menyerang gitu, ada aja orang yang gak suka gitu.
Karena ya entah bagaimana justru cahaya kita atau sisi positif kita itu malah mulai menyinari. Ibaratnya gini, ketika energi kita meningkat, cahaya kita, sinar kita juga semakin terang, dan itu akan menyinari hal-hal yang atau bagian-bagian yang semula gelap. That's why tadi ya, yang pakai topeng akan kelihatan aslinya, yang bohong akan kelihatan bohongnya, yang enggak tulus akan ketahuan gitu, karena sinarmu tadi itu. Tapi ini menjadikan kamu menjadi sasaran orang-orang nggak suka gitu. Biasanya seperti itu ya. Biasanya orang yang semakin dia semakin bersinar, ada aja orang-orang di sekelilingnya yang akan benci, menjegal, menyerang ya, menyerang baik menyerang secara fisik, secara mental, secara metafisik ya. Ya, tapi jangan khawatir ya, selama kamu hanya fokus pada cahaya. Cahaya itu siapa? Cahaya paling agung, Tuhan Yang Maha Kuasa. Fokuslah pada sang sumber cahaya yang paling agung, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena saat ini memang banyak di antara kamu yang mengalami pertumbuhan spiritual. Dan biasanya kalau kalian yang mengalami pertumbuhan spiritual akan banyak mendapatkan godaan dan cobaan dari orang yang justru dekat dengan kita ya. Justru dekat, bisa teman sekerja, bisa keluarga, bahkan pasangan sekalipun, itu bisa menjadi ujian. Tapi ingat ya, sekali lagi, biarkan Tuhan yang menyelesaikan. Tidak perlu kita mengotori jiwa kita dengan kebencian ya. Maafkan dan terus melangkah. Kok ada 2? Oke. Oke. Aku buka semua ya. Hidden debt. Jadi sesuatu yang sebelumnya itu tersembunyi ya, tersembunyi, tidak terlihat di permukaan. Sekarang dia come to light ya kan, menuju ke cahaya. Dia akan terlihat menuju ke permukaan, sehingga akan bisa kamu lihat nanti. Termasuk misalnya ya, kalau ada persoalan atau masalah yang pelik yang gak ada ujung pangkalnya, kamu akan nanti bisa melihat apa sih sebenarnya akar dari permasalahan ini. Terus apa sih sebenarnya yang perlu saya lakukan, yang perlu saya tarik pelajarannya atau dipetik pelajarannya ya. Jadi hal-hal yang sebelumnya rahasia, tertutup ya, bisa muncul lagi ke permukaan. Nah, termasuk memori atau ingatan lama ya, yang selama ini disembunyikan, atau mungkin memori itu adalah kenangan buruk yang ingin kita sembunyikan, terkubur dalam, tapi dia tiba-tiba kamu teringat dan kamu merasa tidak nyaman, mungkin karena memori itu adalah memori yang negatif atau yang kenangan buruk ya. Kalau itu terjadi, artinya ini saatnya kamu untuk menyembuhkan diri dari segala luka dan trauma batin ya. Saatnya untuk, that's why tadi dikatakan memaafkan. Memaafkan itu termasuk memaafkan pada diri sendiri ya. Memaafkan pada diri sendiri, karena ya kita perlu memaafkan diri sendiri ya, dan untuk membebaskan diri kita dari semua perasaan bersalah. Karena kadang-kadang ada orang yang dia lebih mudah memaafkan orang lain daripada memaafkan dirinya sendiri. Nggak ada orang yang sempurna ya teman-teman. Kita perlu meningkatkan self love kita dengan cara memaafkan diri. Divination. Oke. Aku tata dulu ya. Divination ini biasanya berhubungan dengan apa ya, dunia ramal meramal sih sebenarnya. Mungkin ada di antara kalian yang memang berbakat untuk meramal, bukan meramal ya, tapi berbakat untuk memprediksi
Mungkin juga kamu sudah belajar tarot, belajar baca kartu oracle gitu ya, atau belajar untuk memprediksi nasib dengan cara-cara yang lain gitu ya. Sekarang ada macam-macam ya, ada dengan membaca nama atau membaca seperti pace, atau kamu bisa juga belajar astrologi. Nah, mungkin di antara kalian ini sudah mempelajari ini, atau ini untuk memberitahu kalian bahwa kalian punya bakat ini. Kalian punya kemampuan ini yang itu natural gitu ya. Mungkin selama ini kamu itu cuman menduga-duga aja, apa kalau kamu merasa seperti intuisi kamu ya, kadang-kadang intuisiku kok selalu pas ya. Masa sih, mungkinkah aku punya bakat, tapi kamu masih terus mempertanyakan. Tapi kelihatannya kalau kamu sampai pada pesan ini, itu adalah ability atau kemampuan kamu yang alami, yang sudah kamu bawa sejak kamu kecil gitu ya. Kamu memang sudah ditakdirkan untuk memiliki kemampuan itu. Jadi jangan diabaikan, maksudnya jangan denial itu apa ya, diingkari ya. Kadang-kadang kita kalau punya gift atau punya anugerah ya, terus kita ingkari, kita nggak mau Tuhan, nanti aku repot dan sebagainya, nanti hidupku nggak nyaman gitu. Padahal sebenarnya Tuhan kasih ke kita ability itu, kemampuan itu adalah supaya kita menjalankan misi kita di dunia ya. Kita kan lahir itu ada misinya masing-masing, dan jadi kita itu, Tuhan itu maha pemurah, Tuhan itu maha memberi ya kan, maha pemurah, maha memberi. Tuhan itu sudah memberikan kita tools atau alat-alat yang kita perlukan untuk menjalankan misi kita ketika kita dilahirkan di bumi ini. Jadi jangan ditolak, jangan diingkari ya, diterima, disyukuri, dan minta pada Tuhan, doa pada Tuhan untuk dibimbing gitu. Tuhan tolong bimbinglah aku kalau memang ini anugerah ini adalah diperlukan untuk aku menjalankan misiku di dunia ya, supaya nanti kamu bisa bertemu mungkin dengan orang yang bisa menjadi mentor kamu, bisa mengajari kamu seperti itu. Oke, ini agak deep ya. Di makin ke belakang makin dalam nih, ternyata ada hubungannya dengan peningkatan spiritual kamu. Oke, jadi ya, Tuhan itu sudah menyediakan, dan jalan hidupmu pun sebenarnya sudah direncanakan sebelum kelahiranmu di bumi ini. Jadi selalu terhubung dengan Tuhan, apapun yang terjadi selalu terhubung setiap saat. Jangan cuman ketika jam-jam doa aja gitu ya, misalnya jam berapa doa, jam 3, jam 12, jam 6, enggak, setiap saat kita harus selalu menghubungkan diri kita pada Tuhan ya. Oke. Itu Scorpio, semoga ini bermanfaat untukmu ya. Silahkan komen di bawah kalau kamu suka bacaan ini. Jangan lupa subscribe, like video ini, dan share video ini ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton, bye bye.